Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhala rusulih wa syara'a lana a'zama syara'i'i dinih wa anzala alaina afdhala kutubih wa akramana bi syafa'ati khairi khalqih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala masih mentakdir kita untuk melaksanakan suatu ibadah yang pahalanya jika dijejerno itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ibadah apa itu? Salat subuh berjamaah. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat, baru saja beberapa menit yang lalu kita melewatkan malam ke-23. Sudah, kita tidak usah menduga-duga. Jangan-jangan Lailatul Qadar. Sibuk nyari rumus. Prediksi salafus saleh, prediksi Imam Syafi'i, kalau Ramadan tanggal 1 hari ini, prediksi Lailatul Qadarnya hari itu. Imam Ghazali, kalau Ramadan dari pertama hari ini, Ramadannya Lailatul Qadarnya tanggal ini. Atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kami pernah penasaran dengan prediksi-prediksi itu. Kami pernah penasaran. Lalu kami mencoba mengcompare atau membandingkan prediksi beberapa salafus saleh. Yang pertama tentu imam kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, imam kita juga Al-Imam Muhammad Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Lalu ada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kami coba bikin skema. Taruhlah contoh, misalkan versi Imam Syafi'i, prediksi Lailatul Qadar jika Ramadan hari Jumat, umpama misalkan, jika Ramadan hari Jumat, prediksi Imam Syafi'i Lailatul Qadarnya 27. Lalu saya bandingkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau Ramadannya hari Jumat, prediksinya berapa? Ternyata tidak sama. Artinya apa? Ini satu kesimpulan bahwa Lailatul Qadar memang satu malam yang misterius. Satu malam yang misterius. Dan kita sudah sering menduga Lailatul Qadar itu mesti 10 malam terakhir Ramadan. Apakah memang demikian? Kalau ada clue 10 malam terakhir Ramadan, berarti nggak misterius dong. Ada clue. Tapi coba kita kembali ke teks hadis sahihnya. Apa sabda baginda Rasul? Al-ashru al-awakhir. Dalam satu hadis sahih riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 2024, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dawuh begini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru al-awakhir
Kata Sayyidah Aisyah begini, baginda Rasul itu kalau sudah masuk 10 al-awakhiru, coba kita perhatikan, bahasa Arabnya akhir itu apa Bapak? Al-akhir itu akhir. Makanya ada al-yaumul akhir ya. Al-yaumul akhir itu hari akhir. Tapi baginda Rasul ternyata bilangnya al-awakhir. Dalam bahasa Arab kalau al-akhir itu satu, tapi ternyata baginda Rasul dawuhnya al-awakhir, akhir akhir akhir. 10 yang akhir akhir akhir. Artinya ada 10 satu, 10 kedua, 10 ketiga. Makanya baginda Rasul sejak awal Ramadan beliau sudah semangat mengharapkan Lailatul Qadar. Memasuki 10 yang terakhir jauh lebih semangat lagi. Kata Sayyidah Aisyah, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam idza dakhala al-ashru al-awakhiru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Kata Sayyidah Aisyah, tentu Sayyidah Aisyah ini saksi bagaimana baginda Rasul itu melewatkan Ramadan, Bapak. Bapak-bapak yang usianya di atas 40 atau 40 ke atas, jenengan puasa Ramadan. Dengan puasanya Ramadan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam, itu banyak jenengan loh Pak puasa Ramadannya itu. Kok bisa begitu Ustadz? Dalam kitab Tarikh Tashri' al-Islami, sejarah konstitusi syariah, Ramadan itu baru diwajibkan oleh Allah tahun kedua Hijriah. Baginda Rasul wafat tahun ke-11 Hijriah. Praktis baginda Rasul hanya menangi puasa Ramadan 9 kali tok seumur hidup. Lebih banyak panjenengan. Jenengan sudah berapa puluh kali menangi Ramadan? Berkali-kali. Baginda Rasul hanya 9 kali. Dan tentu saksi beliau melewati 9 kali Ramadan seumur hidup ini adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Sayyidah Aisyah, baginda Nabi itu kalau masuk 10 terakhir, beliau itu syadda mi'zarahu, sabuknya dikencengkan, set. Ini maknanya apa? Maknanya baginda Rasul tidak lagi menemani tidur nyonya-nyonya beliau. Ini bahasa kiasan. Jadi baginda Nabi stop 10 malam terakhir tidak menemani tidur bunyai-bunyai beliau. Baik itu bunyai Sayyidah Aisyah atau bunyai Sayyidah Hafsah atau bunyai Sayyidah Maria Qibtiyah, tidak. Stop. Lalu yang dilakukan beliau adalah wa ahya lailahu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam itu selalu memaksimalkan malam Ramadan. Bapak, begini ya. Bedanya sekarang dengan zaman baginda Nabi. Zaman baginda Rasul dalam kitab Fiqhus Sirah karya Asy-Syaikh Dr. Ramadan Al-Buti, di era baginda Nabi kalau Ramadan itu masjid penuh. Masuk Ramadan tengah-tengah makin penuh. Masuk 10 hari terakhir gak cukup Masjid Nabawi, sampai luar. Sahabat yang dalamnya jauh dari Masjid Nabawi datang ke Nabawi. Kalau sekarang Ramadan awal full, alhamdulillah. Masuk 10 kedua semakin ada kemajuan. Napa nih sing maju Bapak?
Softnya alhamdulillah ada kemajuan. Masuk 10 ketiga semakin ada kemajuan. Di era baginda tidak begitu, Bapak. 10 terakhir, 10 awal sudah full, 10 kedua tambah full, 10 ketiga full. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah tidak sholat malam. Apalagi kalau 10 malam terakhir Ramadan. Masya Allah. Yaitu baginda Rasul, Bapak ya. Jenengan bisa bayangkan boten nggih. Baginda Rasul itu pernah sholat malam 2 rakaat til. 2 rakaat til. Dalam kitab Sahih Bukhari. 2 rakaat til dimulai dari ba'da sholat Isya selesai sahur. 2 rakaat til dimulai ba'da sholat Isya selesai sahur. Kiat jenengan, Bapak. Masya Allah. 2 rakaat tapi dimulai mantun Isya berakhir menjelang subuh. Artinya Masya Allah betapa luar biasanya. Maka pantas kalau Mbak Sayyidah Aisyah itu dawuh, pokoknya kalau saya lihat baginda Rasul itu sholat malam, mohon maaf suku atau kaki beliau lutut itu ya agak membengkak. Karena apa? 2 rakaat til mantun Isya sampai subuh ya Pak. Dan yang dibaca beliau itu hanya 1 ayat. 1 ayat di surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi setelah baca Al-Fatihah, amin, beliau membaca 1 ayat. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau panjenengan menyiksa mereka umatku ya Allah, mereka itu loh hamba panjenengan. Ndongaaken sinten? Jenengan Pak, Ibu. Panjenengan itu nate didongaaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mantun Isya sampai subuh salat 2 rakaat til. Rakaat pertama baca ayat itu, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk. Ya Allah, lek panjenengan nyiksa umat kula, mereka itu loh kawulane panjenengan. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ning yen panjenengan niku ngapura umat kula, ngapura mereka, ngapura jamaah Raudhatul Falah, ngagel ya Allah. Nggih pantes wong panjenengan niku Al Aziz. Panjenengan niku Al Hakim. Wonten niku diulang-ulang, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk. Mantun Isya ngantos subuh, ngantos drewes luweh Kanjeng Rasul, ngantos jubah sing didamel salat niku lho kebles Pak, kebles Bu. Lho ngenten iki Kanjeng Nabi nangisi sinten? Nangisi panjenengan. Kanjeng Nabi niku disifati al-ummi. Artosipun napa? Ummi niku Kanjeng Nabi terhadap umatnya lebih daripada kasih sayang seorang ibu terhadap putra kandungnya. Wonten niku bareng kebles teles beles ajenge budal ngimami subuh gantos kelambi, ngantos gantos kelambi. Loh kalau sekarang umatnya yang didoakan seperti itu kok nggak pernah berusaha untuk ikut baginda Rasul, itu kira-kira baginda Rasul nelongso napa mboten kira-kira? Cuman baginda Nabi tidak nelongso Pak nggih.
baginda Nabi niku disifati teng Al-Qur'an surah napa? Niku sing laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baginda Rasul itu tidak pernah nelongso. Dijahati kados nopo tidak pernah nelongso, Pak. Yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami wasiatkan kepada diri saya sendiri dan panjenengan adalah ayo kita sambut sayangnya baginda Nabi yang tanpa batas itu untuk kita. Dengan apa? Dengan mengikuti sunnah-sunnah baginda semampunya. Kita ini dapat 2 garansi loh kalau ikut Rasulullah itu. Surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Nabi kata Allah, jenengan bilang kepada umat panjenengan, jika mereka mengaku mencintai Allah, suruh mereka ikut panjenengan Nabi. Buktikan kalau umat jenengan itu cinta sama Allah, patuh sama Allah, taat sama Allah, ukurannya adalah suruh ikut panjenengan. Garansinya apa ya Allah kalau umat saya ikut saya? 2 Nabi, yuhibbukumullah. Allah akan memberikan 1 garansi adalah panjenengan akan meraih cinta Allah. Ini bypass Bapak. Jenengan meraih cintanya ibunya anak-anak dulu saja modal napa mboten? Rumiyin lho Pak, tasik enem dereng nikah, ajenge ngincer ibuke anak-anak modal napa mboten? Modal. Napa maneh ngincer cintane Gusti Allah. Nggih abot, tapi Allah ngasih bypass. Cukup Nabi suruh ikut jenengan. Garansinya yuhibbukumullah. Sudah, kalian yang ikut Nabi akan mendapat cinta Allah. Lalu garansi apa lagi ya Allah kalau umatku ikut saya? Wa yaghfir lakum dzunubakum. 0 dosa. Dosa akan dihilangkan. Dan ini sedang akhir Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 2024. Kita teladani sisi baginda Nabi melewatkan Ramadan. Tadi syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggang. Yang kedua, wa ahya lailahu, salat malam tidak pernah terlewatkan semampunya. Yang ketiga, wa ayqadha ahlahu. Baginda Rasul kalau 10 malam terakhir Bapak membangunkan keluarga beliau. Bunyai Sayyidah Aisyah, bangun. Putra-putri beliau Sayyidah Fatimah, bangun Duk, bangun. Menantu beliau Sayyidina Ali, bangun Li, bangun. Cucu beliau Sayyid Hasan Husain, le tangi le. Masih kecil padahal. Loh, baginda Nabi kok tega membangunkan sang cucu, usianya baru di bawah 7 tahun. Biarkan cucu gak nyenyak tidur malam ini, tapi nanti di hadapan Allah dia nyenyak senyenyak-nyenyaknya. Bapak Ibu, supaya kita dapat 2 garansi dari Allah ikut baginda Nabi, coba deh kita teladani cara baginda Rasul menghabiskan 10 Ramadan terakhir. 1, apa? Kencangkan ikat pinggang, peraih dulu. Menemani istri tidur, maksudnya berhubungan. Kedua, aiqadha ahlahu, membangunkan keluarga. Ketiga, ahya lailahu. 3 hal ini kita ngalap barokah baginda Rasul, dan mudah-mudahan berkat kita mengikuti baginda semampu kita, kita berhasil mendapat 2 garansi dari Allah. Surah Ali Imran ayat 31, dosa kita diampuni, kita meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat.
Saya Muhammad Asrori, mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.